Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjara mimuk lantim bidami amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa aumadhal barku fi dhalma limin idomi maula ya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku fasal
Nadhara lamun nadhar. Nadhara lamun nadhar. Nadhara lamun nadhar sapa wong muddatan ing mangsa wa syarata lan nyarataken sapa wong tatabu'aha ing nuli-nuline muddah. Andai kata ada orang nadar melakukan iktikaf pada masa-masa tertentu atau pada satu masa yang tidak ditentukan, dan dia mensyaratkan adanya terus-menerus, lazima mongko wajib ing man, lazima mongko wajib apa tatabu ing man, maka dia wajib melakukan iktikaf itu secara bersambung, cara bersambung. Di misalnya begini, kamu niat saya nadar akan melakukan iktikaf 1 bulan terus menerus, maka dia wajib melakukan iktikaf 1 bulan terus menerus. Meskipun bulannya itu tidak ditentukan, bulan apa, Januari atau Februari, tidak ditentukan, tapi yang jelas dia telah mengatakan masa 1 bulan. Adaan halih ada, wa qadaan lan halih qada. Ada itu, ada dan qada ini konteksnya kalau kamu tentukan. Misalnya saya akan melakukan iktikaf bulan Januari 1 bulan penuh, maka kamu berkewajiban melakukan iktikaf itu pada bulan Januari. Kalau kamu lakukan tepat pada bulan Januari, itu namanya nadar ada, iktikaf nadar yang dilakukan sesuai dengan waktunya, namanya ada. Kalau kamu melakukan iktikaf ini tidak sesuai dengan bulan yang kamu sebutkan, misalnya kamu nyebut Januari, kemudian ternyata kamu lakukan pada bulan Maret, itu namanya nadar iktikaf nadar yang qada. Nadar yang qada. Au yauman utawa nadar sapa wong ing sedina. Lam yajus mongko ora wenang apa tafrikuhu misahaken yaum. Kalau kamu nadar melakukan iktikaf 1 hari, maka kamu tidak boleh membaginya. Misalnya 2 jam dicicil 2 jam selama 12 hari. Tidak boleh. Kenapa? Karena definisi daripada hari itu adalah 24 jam. Atau kalau kamu niati 12 jam 1 hari, tidak ada malamnya, berarti harus 12 jam. Walau syarata lamun nyarataken sapa man ma'atatabu'in sartane nuli-nuli, khurujan krono metu li aridin krono perkara kang anyar teka, mubahin kang den wenangaken, maksudin kang den sejo, wa ghairi munafin kang ora nafeaken, soha mongko sah apa syarat. Andai kata seseorang ketika iktikaf itu mensyaratkan adanya terus-menerus atau tatabuk,
keluar dari masjid karena sesuatu yang baru datang. Misalnya ada presiden, ada gubernur, ada apa, atau orang tuanya. Kemudian dia keluar menemui sultan, menemui presiden, atau menemui orang tuanya, itu boleh. Dan tatabuk yang ada pada iktikaf itu tidak dihukumi putus. Tidak dihukumi putus, atau dengan kata lain dia tidak harus mengulang dari awal iktikafnya. Wala yajibu lan ora wajib apa tadaruku zamanihi nyusuli zamane arid, nyusuli zamane arid. In ayana lamun nentokaken sapa man, nentokaken muddatan ing mangsa, muddatan ing mangsa. Tidak wajib. Kalau kamu tadi keluar misalnya 1 jam, maka tidak wajib kamu menambal atau menyusuli iktikaf 1 jam yang tak seharusnya tadi kamu lakukan, karena kamu keluar menemui sultan atau orang tua tadi 1 jam. Ini tidak wajib kamu apa? Kamu tambal. Itu dengan catatan in ayana lamun nentokaken sapa man muddatan ing mangsa. Kalau dia menentukan misalnya 1 bulan ini, 1 bulan, misalnya lagi bulan apa disebutkan, itu syaratnya itu. Bi khurujihi wayang qati'u, wayang qati'u lan pegot apa atatabu nuli-nuli. Bi khurujihi sebab metune man, oleh metu mau bila udrin kelawan tanpa udur. Tatabu atau terus-menerusnya iktikaf itu akan terputus sebab dia keluar dari masjid tanpa adanya udur. Tanpa ada udur dia keluar dari masjid, itu bisa memutus tatabuknya iktikaf. Kalau tatabuknya iktikaf dianggap putus, maka dia harus mengulangi. Kenapa Pak harus mengulangi? Karena dia tadi nadarnya adalah dengan tatabuk. Nah kalau iktikaf biasa tidak dinadari tatabuk, ya maka tidak apa? Tidak harus mengulang. Bahkan tidak kembali pun boleh-boleh saja. Misalnya kamu duduk di masjid dengan niat iktikaf, baru 10 menit kamu dipanggil orang tuamu pulang, ya pulang. Memang bukan nadar, itu sunnah. Yang menjadi masalah di sini andai kata kamu nadar. Kalau nadar itu kan konsekuensinya wajib dilakukan. La litabarruzin, ora megot iktikaf sebab metune men krana nekani hajat. Ora megot iktikaf utawa ora megot tatabuk sebab metune men krana nekani hajat. Walau bidarin senajan iku ing dalem omah, lahu kang tetep kedue man, lam yafhus kang ora banget apa buduha adoe dar. Kalau andai kata dia keluar pulang ke rumahnya untuk memenuhi hajat. Hajat itu apa? Dalam istilah fikih hajat itu bulughu syahsin haddan ilam yatanawalil mamnu'a fahuwa fi masyaqatin. Sampainya seseorang pada satu kondisi di mana jika ia tidak memperoleh perkara yang dilarang, maka dia akan keberatan. Ya misalnya saja buang air kecil atau air besar. Mungkin di masjid ada jeding tapi tidak ada airnya, akhirnya pulang. Ini namanya karena hajat. Bagaimana Pak?
Kalau rumahnya tidak terlalu jauh, maka keluarnya atau pulangnya dia ke rumah itu tidak dianggap memutus tatabu'ul iktikaf. Lah batasannya jauh dan tidak jauh, di dalam kamus bahasa tidak ada batasannya. Sementara di dalam syarak ya juga tidak ada batasan dekat atau jauh. Kalau begitu bagaimana? Kalau tidak dibatasi oleh bahasa dan dibatasi syarak, maka batasannya adalah dikembalikan kepada uruf. Mala dzabitalahu lughatan wala syar'an fadzabituhu al-urfu. Sesuatu yang tidak dibatasi menurut bahasa maupun syarak, maka batasannya adalah menurut uruf. Uruf itu apa? Uruf itu sesuatu yang terjadi berulang-ulang, dilakukan oleh banyak orang banyak. Banyak orang banyak itu padha teka. Dilakukan oleh orang banyak utawa oleh banyak orang. Sama tapi beda ya. Kalau orang banyak itu kan melakukan secara tidak bersamaan. Tapi kalau banyak orang itu melakukannya dengan secara bersamaan. Di mobil itu diangkat oleh banyak orang, berarti bersamaan. Kalau banyak orang yang makan, itu bisa makannya tidak bersamaan ya. Jadi dilakukan oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Tidak bertentangan dengan akal sehat, itu namanya uruf. Nah tentu ini akan menjadi melebar maknanya. Jauh dan dekat itu bisa jadi, kalau menurut orang-orang desa itu tempat itu dekat, padahal menurut kita misalnya jauh. Pak, mohon maaf mau tanya, rumahnya si A Fulan bin Fulan di mana Pak? Oh itu Mas di sana ke arah utara, dekat kok dari sini, dekat. Ternyata setelah kita jalan itu setengah jam. Itu menurut orang desa katanya dekat. Kalau dekat orang kota itu lah dekat 100 meter atau 50 meter itu dekat. Nah ini jalan setengah jam itu katanya dekat. Ini tentu tentu tidak mengatakan dekat dan jauh itu tentu harus disesuaikan dengan lingkungannya. Lingkungan pedesaan itu rata-rata ngomong begitu. Jalan kaki setengah jam itu ngomongnya dekat, padahal menurut kita jauh. Itu tapi uruf boleh dijadikan landasan. Jadi kalau dia keluar pulang ke rumah untuk menunaikan hajatnya, di mana rumahnya dengan masjid itu jaraknya tidak terlampau jauh. Meskipun setengah jam menurut orang desa tidak jauh, ya tetap tidak masalah. Maka berarti tatabu'ul iktikafnya tidak dianggap tidak dianggap putus. Walalahu lan ora ono walalahu lan ora ono iku kedue men apa ukhra omah kang liya. Walalahu lan ora ono iku ora ono lahu kedue man apa ukhra omah kang liya. Atau kamu baca begini boleh, walalahu lan ora ana iku kedue man ukhra utawi omah kang liya. Aqrabu kang luweh parek minha, aqrabu kang luweh parek, dengan catatan dia pulang ke rumah itu tidak dianggap memutus tatabu, dia tidak memiliki rumah yang lebih dekat.
rumah lain yang lebih dekat jaraknya dengan rumahnya yang sekarang dia pulang itu. Au fakhusha utawa banget apa bu'du walam yajid lan ora nemu sapa men bitarikihi kelawan dalane men laikon ing panggonan kang patut, atau meskipun jarak rumahnya jauh tetap tidak dianggap memutus tatabuk, dengan catatan dia tidak menemukan di perjalanannya tempat yang patut untuk dijadikan qada'il hajat. Tempat yang patut untuk dijadikan qada'il hajat itu apa ya? Yang tertutup, yang tidak terlihat orang, ada untuk bersuci dan lain sebagainya. Kalau beda lagi kalau kadang-kadang lihat sopir-sopir dia dikencing itu dimanapun dia mau ya di situ. Akhirnya bannya trek, bannya bis tuh baunya sangat sedap sekali. Ini kenapa? Tidak ada tempat yang cocok untuk atau patut untuk dijadikan tempat qada'il hajat, tapi dia memaksa. Au anda utawa bali sapa wong, bali ke rumah, atau dia kembali ke rumah maridon halih loro, bitarikihi ing dalem telawan dalane man, malam ya'dil ing dalem selagine orang ngalih sapa man, wayatul lan ora suwe apa wukufuhu mandeke man, apa wukufuhu mandeke man. Masya Allah keliru ki mau. Au anda utawa nyambangi sapa man maridon ing wong kang lara. Au anda utawa nyambangi sapa man maridon ing wong kang lara. Au zara utawa ziarah sapa man bitariki ing dalem dalanane man. Misalnya kita pulang ke arah selatan ya, rumah kita di selatan. Ini masjidnya. Kemudian antara masjid dan rumah kita itu ada teman kita yang sedang sakit, atau teman kita yang baru datang dari bepergian, misalnya dari pergi haji. Apakah boleh kita mampir sebentar untuk menjenguk orang sakit atau menyambut orang yang baru datang dari bepergian? Boleh, dengan catatan malam ya'dil selama dia tidak berpindah jalan. Artinya tidak berpindah jalan itu kalau rumah kita ke selatan, tidak boleh kemudian kita nyambangi teman yang sakit di arah utara. Artinya harus sejalan, ke selatannya selatan. Yang kedua catatannya adalah walam yatul wukufuhu, dan dia nyambangi orang yang sakit atau menyambut orang yang baru datang itu tidak lama, masanya tidak lama. Nah ini sama dengan tadi, jarak jauh atau dekat. Lama dan tidak lama itu ukurannya kembali kepada uruf. Wala limaradin lan ora krana arai loro. Yujawizu kang butuhaken sapa marid li khurujin maring metu. Li khurujin maring metu. Keluar karena sakit yang membutuhkan keluar dari masjid. Misalnya apa? Dia butuh dirawat di rumah sakit, dia butuh tempat tidur, dia butuh apa? Untuk mempermudah menyembuhkan sakitnya, entah apa saja, misalnya kursi roda. Itu dia boleh keluar dari masjid, dan keluar karena sakit begini ini tidak memutuskan tatabuk. Jadi kalau dalam contoh yang pertama tadi iktikaf 1 bulan masih dapat 10 hari, dia sakit 5 hari di opname di rumah sakit. Nanti ketika dia sembuh kembali langsung melanjutkan iktikafnya. Hitungannya sudah hari yang ke-11 meskipun terpotong 5 hari.
terpotong ini tidak masalah. Karena apa? Dia sakit yang mewajibkan diopname atau dikeluarkan, atau mewajibkan dikeluarkan dari masjid. Aulinis yanin utawa metu krana lali, auli adanin utawa metu krana adan, rotibin kang ajek, ila manarotin maring menara lil masjidi kedue masjid mumfasilatin kang pisah, qoribatin kang parek. Atau karena dia keluar dari masjid itu memang lupa kalau dia sedang iktikaf, atau tidak lupa tapi karena alasan dia menjadi muadzin tetap, dia keluar dari masjid menuju menara, di mana menara masjid itu terpisah dari masjid. Seperti dulu Pondok Induk ini, menara itu di belakang, tidak di dalam masjid seperti sekarang. Jauh, artinya jauh itu tidak nempel ke masjid, jadi terpisah bangunannya. Ini boleh seorang muadzin naik ke menara meskipun tidak menempel di masjid, bangunan menara itu. Nah, sekarang itu kok gandeng Pak? Iya, karena ada pelebaran. Itu dilebarkan, yang keramik putih, hitam putih itu pelebaran itu, sehingga menara sekarang itu seakan-akan di dalam masjid. Tapi dulu itu pisah masjid induk itu. Wa auli nahwiha utawa krana pampadane marid ila akhirih. Wa yajibulan wajib apa qada uzamani khurujin, ngadani mongsone metu saking masjid. Tadi kalau kamu keluar dari masjid karena ada udzur, itu kamu wajib mengqodoi. Jadi misalnya keluar 1 jam, besok ditambah 1 jam. Kalau keluarnya 3 jam, maka besok wajib nempel, wajib ngodok 3 jam. Leodrin krono ono udzur, leodrin krono ono udzur, illa zamana nahwi tabarruzin kejaba mongsone umpamane nekani hajat. Nekani hajatnya, mendatangi hajatnya, keluar dari masjid 1 jam, mendatangi hajatnya hanya 10 menit, berarti kodoknya 50 menit. Begitulah kira-kira ya. Jadi intinya lah, kalau hati-hati ya jangan dipres, kamu lebihi yang banyak. Ini kalau kita nadar melakukan iktikaf, baik tatabuk atau tidak tatabuk. Yang perlu diperhatikan adalah kalau mensyaratkan itu, kita ada yang diperbolehkan keluar tanpa harus mengqadha, ada yang boleh keluar dan diharuskan mengqadha. Sudah habis bab iktikaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim fanti minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka
ma 'allamtanihi wardidhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.